Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk materi tentang evaluasi. Ya, sangat disarankan untuk sekali lagi membaca file template laporan tugas akhir Fakultas Informatika. Meskipun ya kalian ini adalah membuat proposal, tapi ini baca template ini sangat pendek. Ya. Di sini kita akan membahas, saya akan menyampaikan ya, kemudian kita coba untuk membahas contoh dari sebuah artikel, kemudian bisa kita nanti membahas dari artikel yang ada di kalian, mungkin di paper yang ada di kalian, dan juga kita bahas, kita coba nanti bahas dengan topiknya kalian ya. Meskipun mungkin kalian dalam proses pembuatan proposal, artinya mungkin belum selesai merancang atau menuliskan bab 3 di proposal kalian, yaitu perancangan sistem. Kita coba untuk diskusikan, semoga membantu. Dan ya diharapkan nanti kalian bisa sebagai dukungan juga untuk di samping kalian mendiskusikan dengan calon pembimbing kalian. Ya, sebagai outline atau kerangka bahasan untuk materi di sini, materi untuk bagian evaluasi ya. Yang pertama adalah pengantar ya, pengantar tentang evaluasi, pengantar ya, kemudian pengantar tentang evaluasi itu sendiri, kemudian hasil pengujian dan analisis hasil pengujian. Jadi intinya di sini adalah yang ini adalah hasil pengujian atau eksperimen dan bagaimana hasil pengujian itu dianalisis ya, atau ada yang mengatakan didiskusikan atau dianalisis. Kemudian kita lihat contohnya dan nanti insya Allah dengan kita bahas dengan topik-topik kalian. Ya, jadi untuk di bidang informatika umumnya evaluasi atas sistem yang kita bangun ya itu adalah merupakan pengujian. Jadi ada juga memang, tapi relatif sedikit, bagaimana kita mengevaluasi suatu yang kalau di S1 itu biasanya kita bangun ya, bukan kita kita propose atau kita usulkan sesuatu yang baru, tapi biasanya adalah dibangun ya. Yang dibangun itu berupa sistem atau biasanya kalau secara lebih umum gagasan atau mungkin metode ya, metode atau algoritma yang diimplementasikan. Ya, jadi istilahnya propose metode atau ya lebih tepatnya lagi sebenarnya yang sistem yang dibangun. Itu berupa pengujian. Ya, bagian evaluasi ini isi intinya berisi 2 subbagian, yaitu hasil pengujian atau eksperimen dan analisis hasil pengujian. Ya, jadi mengevaluasi dalam hal ini adalah melakukan pengujian. Terkait dengan evaluasi perlu disampaikan juga dataset yang digunakan. Ya, jadi sebagai kelengkapan dari evaluasi harus ya, ini sangat penting dan harus untuk menyampaikan dataset yang digunakan. Ya, bukan hanya di artikel ilmiah, bukan hanya di laporan tugas akhir, tapi di proposal tugas akhir juga dataset yang digunakan itu apa. Ya, kalau untuk proposal tugas akhir dan laporan tugas akhir itu sangat dianjurkan untuk mempunyai lampiran yang berupa nanti detail ya, detail dari dataset salah satunya, salah satu lampirannya. Ya.
Ya, kemudian juga implementasinya ya, informasi implementasi atau detail implementasi, misalnya pengaturan parameter. Jadi parameter atau ada threshold, parameter-parameter apa yang di-set, ya. Atau lebih tepatnya lagi di sini adalah sebenarnya namanya adalah hyperparameter. Ya. Mungkin untuk mengingatkan kembali, ada apa yang disebut dengan parameter dan apa yang disebut dengan hyperparameter untuk lebih detailnya. Kalau hyperparameter biasanya itu adalah angka-angka atau setting-setting ya, setting-setting yang kita set sebelum kita melakukan eksperimen. Ya, jadi seperti misalnya kalau kita learning misalkan gitu ya, proses learning, machine learning dengan misalkan SVM, supported for machine, itu ada jenis kernelnya, misalnya seperti itu. Ya, kemudian kalau misalkan di learning, misalkan kalau neural network atau deep learning misalkan, yaitu kita misalkan jumlah hidden layer-nya. Ya, jadi itu di set sebelum kita melakukan eksperimen. Ya, artinya di set oleh kita, oleh peneliti. Kemudian juga untuk evaluasi, yang terkait dengan evaluasi adalah metrik evaluasi. Ya, metrik atau satuan ya untuk evaluasi seperti misalkan apakah akurasi, apakah recall, precision, atau mungkin kecepatan, atau mungkin penggunaan sumber daya, misalkan gitu. Dan banyak lagi, seperti ada F1, AUC, ROC, kemudian ada hal-hal yang spesifik, ada di macam-macam pekerjaan itu masing-masing ada banyak yang mempunyai metrik evaluasi yang spesifik. Dan kemudian penting juga kalau kita menyediakan pembandingnya, pembanding yang tentunya sebaik mungkin, artinya antara apple to apple, kemudian pembanding yang baik. Pembanding yang baik itu nanti akan kita diskusikan, yang pada intinya adalah sesuatu yang yang tidak sembarang untuk dipilih sebagai pembanding. Misalkan idealnya adalah misalkan state of the art, dan juga mungkin yang untuk yang level bawahnya adalah metode yang sederhana, misalkan random. Kemudian informasi-informasi terkait evaluasi tersebut dapat dituliskan misalkan sebagai subbagian pengantar evaluasi. Ya, tadi informasi-informasi terkait evaluasi tersebut itu maksudnya tadi yang kita back ya, back. Ya, ini ada dataset, detail implementasi, misalkan istilahnya mungkin lingkungan atau apa gitu ya, kemudian metrik evaluasi baseline itu bisa dituliskan sebagai subbagian pengantar evaluasi. Ya, jadi kalau misalnya bagian evaluasi itu dipecah-pecah lagi menjadi subbagian-subbagian, atau kalau di proposal itu bab, istilahnya bab 3, misalkan bab 3. Nah, ada bab satunya, misalkan bab satunya adalah pengantar perancangan sistem. Mungkin bukan ya. Jadi kalau bab 3 itu perancangan sistem, kemudian ada subbabnya itu adalah subbab evaluasi. Ya. Jadi bab 3 itu misalkan perancangan sistem, kemudian ada bab 3.2 misalkan 3.2 katakanlah gitu, perancangan evaluasi, kemudian ada bab 3.2.1 misalkan pengantar perancangan atau pengantar untuk perancangan evaluasi. Nah, kemudian pengujian itu sendiri dan analisis hasil pengujian yang dilakukan selaras dengan tujuan, ya, sebagaimana dinyatakan dalam bagian pendahuluan. Ya, jadi saya kira udah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kita mempunyai tujuan
Dan tujuan ini apakah atau seberapa tercapai, ya, seberapa tercapai tujuan. Nah, tujuan itu seberapa tercapai itu pengukurannya apa? Pengukurannya adalah metrik evaluasi yang digunakan dalam pengujian tersebut, ya. Yang utamanya adalah seperti itu. Ya. Ya, jadi kalau tujuannya adalah menghasilkan sebuah misalkan analisis sentimen, ya, yang mempunyai untuk kasus tertentu yang mempunyai performansi bagus. Nah, ini kemudian pengujiannya juga selaras dengan analisis sentimen tersebut, ya. Tujuan pengujian yang lebih detail terkait dengan analisis sentimen tersebut dan analisisnya. Ya. Nama dan subbagian analisis hasil pengujian sebaiknya ditulis lengkap. Ya, jadi di sini apa namanya analisis atau judulnya analisis hasil pengujian. Jangan disingkat analisis saja. Ya. Ya, jadi jangan disingkat analisis saja karena kadang-kadang kita terkelirukan antara analisis sebelum implementasi dengan analisis setelah pengujian, ya. Jadi sebelum melakukan implementasi kan ada juga istilah analisis requirement misalkan gitu, ya. Jadi kalau seperti di proposal, apalagi kalau proposal. Di proposal itu bab 3 misalkan perancangan sistem, katakanlah gitu, ya, bab 3 di proposal TA kalian. Misalkan judulnya perancangan sistem. Nah, untuk merancang kan dilakukan analisis dulu, analisis pra. Ya, analisis pra implementasi, misalkan requirement-nya, ya. Seperti apalagi kalau di software misalkan itu lebih jelas lagi, ada analisis requirement seperti itu. Jadi bukan hanya software, saya kira sistem yang relatif kecil itu juga seringkali kita perlu melakukan analisis, ya. Nah, sehingga diharapkan dalam bagian evaluasi ini, ya, apalagi di proposal tugas akhir itu untuk yang di bagian evaluasi analisisnya ditulis analisis hasil pengujian, atau kalau di proposal ya rencana analisis hasil pengujian. Ya, dengan menuliskan secara lengkap maka diharapkan bisa dihindari kesalahpahaman, misalnya dengan analisis perancangan. Hal ini terutama untuk latihan penulisan. Latihan penulisan hasil penelitian pada tingkat sarjana. Karena kalau di paper itu biasanya analisis atau mungkin nama lainnya diskusi itu otomatis adalah diskusi atau analisis hasil pengujian. Karena kalau analisis requirement itu tidak dituliskan. Tapi sekali lagi karena kalian sedang membuat proposal dan di proposal itu juga seringkali dituntut untuk menuliskan analisis pra implementasi atau analisis di sini analisis ini apa perancangan, ya, merancang sistem, maka sebaiknya ditulis lengkap untuk bagian evaluasi ini. Analisis hasil pengujian terutama kalau penulisan artikel kalau dalam bahasa Inggris sering disebut atau dinamakan dengan discussion. Ya, jadi analisis itu dapat dipandang ya kita melakukan analisis atau kita sedang melakukan diskusi. Ya, diskusi maksudnya diskusi tidak dengan orang lain, ya, tapi diskusi mendiskusikan hasil evaluasi. Ya, mendiskusikan hasil evaluasi di bagian-bagian mana sistem yang dibangun itu bagus,
di bagian-bagian mana kurang bagus, atau dengan setting bagaimana itu bagus, dengan setting hyperparameter mana itu kurang bagus. Ya. Untuk proposal tugas akhir, meskipun belum dilakukan eksperimen, ya akan lebih bagus kalau sudah dirancang kerangka dari bagian evaluasi ini. Ya. Ini sesuatu yang sangat direkomendasikan dan bukan merupakan sesuatu yang sangat sulit karena kalian juga dalam penyusunan proposal TA ini kalian sudah melakukan studi literatur ya. Dan di studi literatur itu kan ada bagian evaluasi. Ada eksperimen di paper-paper referensi yang kalian baca untuk studi literatur tersebut. Ada eksperimen, ada discussion atau analisis. Nah, kita belajar dari situ untuk merancang eksperimen dan merancang analisisnya. Dan juga metrik evaluasi termasuk juga. Ya. Jadi oleh karena itu untuk proposal tugas akhir sangat dianjurkan ya untuk juga menuliskan atau mempersiapkan rencana evaluasi ini, yang dimana termasuk di situ adalah metrik evaluasi kandidat-kandidatnya. Misalkan kalau lebih dari satu, ada kandidat-kandidatnya yang akan kita gunakan. Ya, kemudian pembandingnya, kemudian pengujian utamanya. Nanti akan kita lihat dari contoh kasus yang nanti di belakang ya. Nanti insya Allah kita akan lihat tabel pengujian utama itu kerangka, baris, dan terutama karena baris dan kolomnya. Jadi tabel belum ada isinya, tapi sudah ada kerangkanya, judul baris, dan kolomnya. Kemudian rencana garis besar analisis hasil pengujian yang akan dilakukan. Ya. Pada penjelasan tentang data yang digunakan, ya, jadi tadi sudah kita singgung, sangat penting untuk menjelaskan, menuliskan tentang data. Itu perlu disampaikan misalnya dari mana dan bagaimana data itu diambil atau dibangun. Kemudian bila ada link datanya, maka sebutkan sehingga pembaca bisa mengakses data. Kemudian statistika data seperti yang dasar-dasar seperti misalkan jumlah, distribusi, kalau ada perbedaan-perbedaan. Misalkan kalau katakanlah untuk data training, untuk kelas-kelas yang berbeda, serta karakteristik-karakteristik yang lain. Kemudian pada penjelasan tentang detail implementasi, antara lain perlu disampaikan perangkat keras dan perangkat lunak yang utama yang relevan dengan pengujian, kemudian pengaturan parameter atau hyperparameter, ya ini lebih tepatnya lagi, dan parameter threshold yang digunakan. Ya. Ya. Kemudian pada penjelasan tentang metrik evaluasi yang digunakan antara lain disampaikan. Kalau misalnya metrik evaluasi itu lebih dari satu, maka metrik evaluasi apa saja yang digunakan. Kemudian akan lebih baik kalau ada penjelasan singkat alasan mengapa menggunakan metrik tersebut. Ya. Jadi meskipun untuk pekerjaan yang sama, kalau kita membaca di referensi, kadang atau tidak jarang kita temui cara mengukurnya itu berbeda, pengukurannya. Yang satu menggunakan akurasi, yang satu menggunakan recall precision, ya. Kemudian misalnya kita memilih salah satunya, memilih misalkan recall precision. Nah, itu alasannya apa? Nah, alasan itu ya tentunya tidak harus kita sendiri yang memikirkan dari awal, tapi kita bisa melihat dari referensi juga. Di referensi itu barangkali ada menyebutkan alasannya, ya. Tapi juga kadang tidak disebutkan alasan di referensi itu, sehingga kita dari paper yang menggunakan metrik evaluasi yang kita pilih, kita memikirkan alasannya. Ya. Dan kemudian itu juga tidak jarang metrik yang digunakan itu lebih dari satu. Ya. Jadi
Misalnya akurasi digunakan, recall digunakan, precision digunakan, atau dua, misalkan recall dan precision dua-duanya digunakan. Nah itu kita perlu menentukan mana yang utama. Ya, kalau di proposal tugas akhir itu juga dijelaskan, bisa mungkin dijelaskan kalau metriknya lebih dari satu itu mana yang utama. Mengapa perlu yang utama? Karena salah satunya adalah karena kita perlu membandingkan. Ya, kita perlu membandingkan antara misalkan metode satu dengan metode yang lain. Untuk membandingkan tentunya kita kan membandingkan menggunakan apa kriterianya. Apakah yang recall, apakah yang precision, atau mungkin rata-rata. Rata-rata itu adalah misalkan F1, F-measure ya. Ya, jadi kalau misalkan ada recall, precision, dan rata-ratanya atau F-measure-nya, maka misalkan dipilih rata-ratanya. Misalkan seperti itu sebagai yang utama. Sedangkan recall dan precision itu ditampilkan untuk supaya memberi gambaran yang lebih luas ya. F1 itu didapatkan dari recall precision angka yang seberapa. Kemudian pada penjelasan tentang pembanding, metode pembanding, jadi kita perlu melakukan pembandingan. Di eksperimen ini, kita perlu ada baseline dan jelaskan dengan sangat singkat. Ya. Ini dijelaskan dengan sangat singkat. Mengapa sangat singkat? Karena ini bukan metode utama kita yang kita sedang soroti, yang kita sedang coba untuk teliti. Ya, jadi seperti misalnya, ya katakanlah ya, misalkan sekarang kan banyak ya menggunakan metode deep learning misalkan. Nah, kemudian misalkan katakanlah ada satu arsitektur, ya, satu arsitektur A misalkan. Nah, arsitektur A itu dibandingkan dengan arsitektur yang lain, arsitektur B dan C. Nah, yang utama di kita itu adalah yang A. Tetapi yang B dan C sebagai pembanding itu juga perlu dijelaskan, namun dijelaskannya singkat. Kalau yang A, metode A atau arsitektur A yang kita pakai itu dijelaskan dengan panjang lebar kalau di laporan tugas akhir itu di bagian sebelum eksperimen. Kalau kalian di proposal tugas akhir itu dijelaskan di bab 3, maka pembanding itu juga dijelaskan. Misalkan kalau di proposal tugas akhir itu dijelaskan di studi literatur. Ya, tapi kalau di paper biasanya ya dijelaskan bisa di bagian evaluasi dengan cara sangat singkat. Termasuk misalnya pengaturan parameter yang digunakan. Parameter itu atau hyperparameter lebih tepatnya, ya kalau misalkan kita menggunakan arsitektur A, yaitu hyperparameternya apa, tadi kan dijelaskan ya, itu yang utama adalah arsitektur A. Kemudian arsitektur B dan arsitektur C yang sebagai pembanding juga disebutkan hyperparameternya, seperti misalkan kalau deep learning misalkan arsitektur B itu menggunakan misalkan katakanlah ininya hidden layer-nya berapa dan seterusnya. Kemudian hasil pengujian untuk lebih memudahkan pembaca, sebaiknya hasil pertama yang ditampilkan adalah hasil pengujian yang utama. Ya, jadi kita waktu melakukan pengujian itu bisa mendapatkan banyak angka. Ya, nanti kita akan coba lihat juga untuk paper-paper biasanya itu bisa banyak tabel-tabel angka-angka hasil pengujian. Nah itu untuk yang ditampilkan pertama sebaiknya demi untuk memudahkan pembaca dan ya untuk supaya lebih ini ya sistematis ya, kita yang ditampilkan pertama itu adalah hasil yang kita anggap yang utama. Utama itu maksudnya adalah yang ringkasannya. Ya, ini merupakan suatu yang sangat ini ya masuk akal ya. Karena kalau kita lihat seperti misalnya tulisan artikel ilmiah itu kan yang ditampilkan pertama kan adalah yang ringkasannya abstrak. Seperti itu kan.
Kemudian juga kalau kita menuliskan paragraf, ya kalau kita menuliskan sebuah paragraf dalam pelajaran bahasa kan juga supaya lebih efektif, maksudnya pembaca lebih jelas, yang kalimat-kalimat yang pertama adalah kalimat yang utama kan. Nah demikian juga kalau ada ini di bagian evaluasi, ya di bagian evaluasi, di mana di bagian evaluasi itu ada misalkan ada banyak ini hasil ya, ini ada bagian evaluasi, kemudian ini ada hasil, ada angka macam-macam. Nah, ini yang dianggap mana yang paling utama itu ditampilkan duluan. Yang hasil utama, misalnya ini hasil utama ditampilkan duluan. Ya seperti itu. Yang biasanya hasil utama itu juga yang relatif pendek karena itu sebagai summary-nya. Kemudian hasil-hasil yang lebih detail ditampilkan setelah hasil yang utama. Sehingga kalau orang membaca tulisan kita, ya kan membacanya kan yang utama-utama dulu ya. Jadi pendahuluan yang utamanya artinya yang paragraf awal termasuk evaluasi juga tabel-tabel awal. Ya. Hasil pengujian yang utama tersebut juga disampaikan pada abstrak. Jadi kalau misalkan kita melakukan eksperimen, ya eksperimen itu misalkan apa? Misalnya tadi analisis sentimen, ya misalkan analisis sentimen menggunakan metode A, ya yang kita sorot adalah metode A. Ya metode A itu misalkan kita menggunakan sederhananya aja lah, misalkan menggunakan akurasi. Akurasinya 90%. Ya. Ya, kemudian dibandingkan dengan pembandingnya metode B. Metode B itu misalkan 85%, artinya lebih rendah. Nah, itu apa yang dimaksud dengan yang di sini, ya tulisan di sini adalah hasil pengujian utama yang tadi akurasi 90% itu dituliskan di abstrak. Ya, di abstrak di bagian paling bawah dinyatakan yang intinya adalah bahwa hasil pengujian atau metode A yang kita sedang teliti itu untuk analisis sentimen suatu kasus permasalahan tertentu misalkan itu dibandingkan dengan yang lain jauh lebih bagus atau misalkan disebutkan 90% dan itu jauh lebih bagus misalkan secara signifikan lebih bagus dibandingkan pembanding-pembandingnya atau dibandingkan dengan apalah misalkan ya dibandingkan dengan yang lain misalkan ditulis metode B. Ya, meskipun mungkin dengan cara penyampaian yang berbeda, misalkan pada abstrak itu kualitatif ya. Jadi kalau kualitatif itu misalkan tidak disebutkan angkanya, tapi disebutkan lebih bagus secara signifikan di abstrak, misalkan seperti itu. Sedangkan di hasil pengujian itu dituliskan secara kuantitatif, misalkan 90% dibandingkan dengan pembandingnya 85%. Sedangkan di abstrak mungkin kualitatif, artinya disebutkan dengan kata-kata bahwa lebih bagus secara signifikan. Misalkan seperti itu. Kemudian tinggi atau rendah, baik atau jeleknya hasil pengujian itu bersifat relatif. Jadi kalau misalnya untuk satu permasalahan tertentu, ya misalnya akurasi 70% itu bagus ya, atau bahkan 50% itu udah bagus. Mengapa? Ya karena permasalahan itu misalkan sulit. Ya, datanya sulit dan juga mungkin permasalahannya sulit. Sedangkan untuk permasalahan yang lain mungkin saja 90% itu sudah jelek. Ya, karena itu sekarang udah 97% misalkan udah ada atau udah banyak yang 97%. Jadi tinggi atau rendah, jelek atau baiknya itu relatif. Kita tidak bisa menyebutkan sebuah angka dan itu kita ada batasnya. Kalau di atas segini bagus, di atas segini jelek untuk semua permasalahan kita tidak bisa seperti itu. Itu adalah relatif, artinya dibandingkan. Oleh karena itu sangat dianjurkan ada pembanding yang membandingkan yang sedang kita teliti.
ya sistem atau model atau metode algoritma atau pendekatan yang diteliti, meskipun kita tidak menuliskan di judul kita ada perbandingan ya. Oleh karena itu, hasil paling utama dari pengujian umumnya adalah hasil yang terbaik yang kita lakukan dan membandingkan dengan pembanding. Maksudnya hasil yang terbaik itu adalah setelah yang misalkan metode yang kita sedang teliti itu kita setting, kita tuning, kita berparameter kita set, resultnya kita set dan akhirnya didapatkan yang terbaik. Nah itu adalah biasanya hasil utama dan dibandingkan dengan yang lain. Perbandingan tersebut dilakukan ya meskipun judul dan tujuan tulisan kita tidak secara eksplisit menyatakan adanya pembandingan. Ya, mengapa seperti itu? Mengapa meskipun di judul tidak dituliskan ada perbandingan antara metode ini dengan metode ini misalkan, tetapi kalau di eksperimen itu sangat dianjurkan untuk membandingkan karena tadi seperti disampaikan bahwa baik atau jelek itu relatif ya. Sehingga kalau kita tidak membandingkan, kita tidak bisa melihat, menyimpulkan bahwa yang sedang kita teliti ya, metode yang kita teliti misalkan itu bagus atau jelek. Pembandingan yang digunakan dipilih yang baik, misalkan katakanlah batas atas ya. Ini adalah atau bahkan mungkin yang populer misalkan atau yang state of the art untuk permasalahan tersebut. Pembandingan dilakukan pada lingkungan yang sama supaya apple to apple diusahakan sebisa mungkin bahwa pembandingan pada lingkungan yang sama. Misalnya untuk mengukur efektivitas maka dilakukan pada data yang sama. Contoh hasil pengujian yang utama ini adalah seperti ini. Ini adalah seperti tadi disampaikan bahwa hasil eksperimen yang utama biasanya adalah yang ringkas, yang terbaik. Ya, jadi misalkan untuk di tugas akhir kita, ini ditulisnya this work ini misalkan ya. Ini hasil dari tugas akhir. Ini artinya misalkan kita menggunakan metode tertentu. Nah kemudian di sini ini adalah hasil ada metrik evaluasinya. Ini dibandingkan dengan yang lain. Nah untuk proposal perencanaannya itu judul atau header dari kolom-kolom ini biasanya metrik evaluasi dan header dari baris-baris ini biasanya adalah sistem atau metode yang digunakan. Ya, angka yang terbaik pada setiap metrik evaluasi sebaiknya diberi format yang berbeda agar lebih memudahkan pembaca. Misalkan tadi contohnya ditebalkan. Kemudian angka desimal ya biasanya kalau eksperimen kita kan misalkan akurasi itu kan pakai koma-koma ya. Ya, banyaknya angka di belakang koma sebaiknya sesedikit mungkin. Yang penting sudah bisa membedakan antara angka-angkanya ya. Jadi sesedikit mungkin yang penting bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Contoh lain untuk hasil utama pengujian seperti ini. Nah, ini juga di belakang koma, angka di belakang koma itu cukup 1. Karena sudah bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Ya, di sini ini contohnya seperti ini dan yang paling bagus untuk di sini ditebalkan atau ya di sini ditebalkan misalkan seperti itu. Ya, jangan lupa setiap gambar dan tabel diterangkan dalam teks termasuk hasil utama tersebut. Ya, ini adalah prinsip umum bahwa tabel, gambar, ya termasuk di sini tabel pengujian hasil utama, seperti contohnya di slide sebelumnya tadi, nanti di teks juga dijelaskan secara singkat, bukan hanya menggunakan caption gambar saja atau tabel saja. Kemudian jangan lupa tuliskan kondisi atau pengaturan antara lain parameter yang digunakan untuk mendapatkan hasil terbaik dari pengujian dengan sistem yang kita gunakan.
Ya, jadi saya back. Nah, ini seperti ini misalkan. Ini misalkan menggunakan metode apa dan parameter atau misalkan hyperparameternya seperti apa saja itu dijelaskan di teks. Ya, analisis tabel utama hasil pengujian adalah membandingkan dengan yang lain atau eksternal. Ini kita sekarang membahas topik yang berikutnya ya. Tadi kalau tadi hasil pengujian, sekarang analisis hasil pengujian. Ya, jadi kalau tadi hasil tabel utama adalah hasil tabel utama pengujian adalah membandingkan dengan yang lain atau istilahnya eksternal. Kita lihat ya, back. Nah ini antara yang di sini dengan di sini dibanding-bandingkan ini ya. Seperti ini misalkan menggunakan metode apa, ini metode yang lain, metode yang lain. Artinya membandingkan dengan metode yang lain atau istilahnya eksternal di sini. Kemudian, sedangkan analisis hasil pengujian biasanya merupakan analisis atas internal sistem yang dibangun untuk beberapa kondisi yang berbeda. Ya. Jadi kalau tadi misalkan kita menggunakan metode A, ya, menggunakan metode A, kemudian di hasil pengujian yang utama dibandingkan dengan metode B. Nah, kalau analisis itu metode A sendiri dibedah. Ya, kalau menggunakan parameternya diubah-ubah atau dalam data yang berbeda-beda, ini ya apa subbagian data yang berbeda. Ini perlu ditekankan ya, analisis hasil pengujian ini merupakan salah satu bagian yang penting untuk karya mahasiswa S1 termasuk tugas akhir. Ya, pada tugas akhir S1 tidak dituntut mendapatkan hasil performasi yang lebih bagus dibandingkan dengan pembanding. Ya. Apalagi untuk seperti informatika, di mana penelitian itu sangat banyak, sehingga kalau dituntut hasilnya lebih bagus, nanti penelitiannya membutuhkan waktu yang lama, bertahun-tahun, dan itu juga mungkin membutuhkan mesin yang besar, membutuhkan tim, jadi itu sesuatu yang sangat tidak layak. Sehingga yang lebih tepat ya di sini adalah untuk S1 itu dituntut adanya analisis ya, bukan hasil yang lebih bagus ya. Jadi di sini yang dituntut adalah di samping analisis tadi, analisis yang baik dan lengkap adalah membuat implementasi yang benar. Ya. Dan implementasi juga tidak harus dari scratch, ya. Apalagi kalau sekarang udah tersedia banyak library, ada framework, ada library yang bisa digunakan, ya digunakan saja. Ya, kemudian implementasi yang benar, kemudian yang benar itu maksudnya sesuai dengan konsepnya atau teorinya. Nah, kemudian dilakukan pengujian dan yang dituntut di sini adalah antara lain juga adalah analisis yang baik dan lengkap. Analisis dilakukan untuk melihat pengaruh kondisi-kondisi yang berbeda. Kondisi itu seperti parameter, jenis data, threshold, subsistem, dan yang lain-lain yang digunakan. Contoh tabel berikut, ada sebuah penelitian menggunakan himpunan fitur ya sebagai salah satu yang diuji untuk dianalisis. Ya, sehingga salah satu sub dari analisis yang dilakukan terhadap himpunan fitur yang berbeda. Jadi tadi analisis itu untuk kondisi yang berbeda-beda. Di sini misalkan adalah untuk fitur yang berbeda, nanti akan kita lihat. Analisis baiknya dilakukan terhadap beberapa kondisi, sehingga pada penelitian seperti contoh tersebut, di samping pengaruh fitur juga pengaruh faktor yang lain ya. Nah, ini contohnya adalah hasil pengaruh setiap fitur atau ciri. Ya. Jadi kalau misalnya sebuah objek, ya kalau di informatika kan umum ya bahwa kita melakukan penelitian atas objek-objek, di mana objek itu bisa misalkan image, objek itu bisa berupa teks, objek itu bisa berupa log, catatan misalkan network, atau yang lain-lain, di mana objek itu direpresentasikan dengan fitur-fitur atau ciri-ciri, dan ciri-ciri itu himpunan ciri itu kita bisa atur ya, kemudian kita
dalam analisis di sini kita menganalisis salah satunya adalah ciri-ciri mana yang menonjol dapat membantu lebih baik untuk merepresentasikan objek, dan mungkin ada ciri-ciri yang kurang bagus dalam merepresentasikan objek. Misalkan adalah seperti ini. Ini contoh analisis hasil eksperimen, di mana analisis ini tinjauannya adalah untuk fitur atau ciri yang berbeda. Kalau fitur yang dipakai adalah lengkap itu maksudnya yang semua yang kita pilih, seperti ini 1, 2, 3 semuanya ini adalah lengkap semuanya. Di sini dipakai, ya, maka ini seperti ini. Yang ininya apa? Hasil performansinya. Hasil performansinya. Kemudian kalau best fitur maksudnya himpunan fitur, ya hasil fitur yang terbaik adalah himpunan fitur yang menghasilkan yang terbaik. Ini adalah fiturnya ini dan ini. Ya, maka hasil performanya ini. Kalau dikurangi dari full fitur, dikurangi ini jadi ini. Jadi kalau full fitur ini dikurangi jadi turun presisinya. Kalau dikurangin yang fitur yang ini dari sini malah justru naik, gitu kan? Kalau full fitur dikurangi fitur ini justru di sini naik. Nah ini artinya menandakan bahwa fitur ini kalau ada ya seperti di sini di full fitur sini malah jadi turun seperti itu. Pada contoh tersebut di atas diterangkan bahwa tanda minusnya. Jadi kita back ya, di sini back. Ini ada tanda minus ini. Ya. Tanda minus ini tujuannya untuk menandakan bahwa dari full fitur itu dikurang ini. Dan dengan tanda ini mungkin nanti diterangkan di caption. Ini merupakan tanda yang saya kira yang cukup jelas ya. Cukup jelas, tapi itu perlu diterangkan dan maksudnya pendek gitu ya, tidak usah ditulis dikurangin apa atau bagaimana sebagai simbol seperti itu. Dan ini nanti tanda minus ini dikurangin supaya pembaca juga paham, misalkan ini dituliskan di caption. Untuk lebih memperjelas bagi pembaca, terangkan tabel gambar yang ditampilkan. Seperti yang tadi, bahwa standar secara umum bahwa kalau kita menampilkan tabel atau menampilkan gambar itu diterangkan di teks ya. Ya contoh bagian evaluasi ini di paper ini. Ya ada di situ ya. Ya di situ di paper ini ya. Di paper ini ada. Ya ini judulnya disebut eksperimen results ya. Hasil eksperimen di mana merupakan hasil pengujian yang di dalamnya ada nanti sub bagian dataset, implementasi detail, evaluation matrix, assessment, dan result in discussion. Ya. Ini contohnya seperti ini. Tapi kalau kita menyarankan judulnya bukan eksperimen result, tapi evaluasi, dan kemudian dituliskan ini, misalkan ini adalah sebagai pengantar dari evaluasi, dan ini result itu satu subbagian sendiri, discussion subbagian sendiri. Jadi kalau kita lebih menyarankan ya ada nama bagiannya adalah evaluasi, kemudian di sini ada subnya adalah pengantar, kemudian di sini ada eksperimen, di sini ada discussion. Nah, 4 subbagian tersebut merupakan pengantar evaluasi. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ini pengantar, sebenarnya pengantar evaluasi. Sedangkan subbagian terakhir, ya ini bisa dibagi menjadi, ini adalah hasil pengujian, ini hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian atau discussion. Kemudian pada subbagian result dan discussion itu sendiri, ada performance comparison yang merupakan di sini adalah hasil utama.
kemudian ini adalah analisisnya. Sebenarnya ini adalah result-nya yang utama, ya artinya membandingkan kan. Ini membandingkan dengan yang lain ya, dengan pembanding atau baseline. Kemudian di sini analisisnya itu dibagi menjadi ini, 3 ini. Pengaruh dari learning, multitask learning. Pengaruh dari ukuran training batch dan learning rate. Jadi ini artinya kan ini kan hyperparameter. Kemudian parameter sensitivity, hyperparameter juga. Subbagian pertama menjelaskan pengujian. Ini sub-bagian utama. Ini subbagian, ini jadi sub-subbagian. Pertama adalah performance comparison itu adalah hasil pengujian, sedangkan 3 sub-bagian berikutnya menjelaskan analisis hasil pengujian. Nah, ya seperti itu. Pada 3 poin analisis hasil pengujian tersebut dilakukan pada beberapa kondisi yang dianggap penting. Ya, ini analisis. Ada 3 kondisi yang dianggap penting. Jadi kalau kita misalkan membuat proposal tugas akhir, kemudian kita melakukan studi literatur, ya kemudian pada literatur itu dilakukan analisis. Ya, analisis itu misalkan di sini adalah kondisi-kondisi, ada 3 kondisi ini. Nah, kemudian kita di proposal tugas akhir kita juga bisa mempertimbangkan untuk merencanakan bahwa analisis itu dilakukan terhadap kondisi-kondisi ini kayak ini misalkan. Ya catatan ya misalkan ini kita lihat contoh, lihat papernya ya. Coba kita lihat papernya sebelum kita kemudian nanti diskusikan untuk contoh kalian ya. Untuk topik kalian. Sebentar saya coba lihat papernya dulu. Kita coba lihat papernya dulu. Silakan sambil kalian persiapkan untuk topik kalian, kira-kira kita diskusikan meskipun belum detail untuk bagian evaluasi atau rencana evaluasi di proposal kalian, tapi kita ya kita coba untuk diskusikan. Ya, saya sedang buka ininya ya, paper saya kira yang pernah kita diskusikan juga paper ini. Kita gunakan untuk diskusi. Ya, saya akan share share screen ya. Bentar. Ya. Saya share screen. Ini contohnya, contoh paper yang tadi kita sebut di sekilas di slide, kemudian kita lihat di bagian evaluasi, yaitu di sini eksperimen results. Ya, kita lihat dulu di sini ya, eksperimen results. Ya, tadi kita melihat bahwa diterangkan datasetnya. Meskipun proposal, kalian sedang membuat proposal, terangkan juga datasetnya. Contoh
dataset diterangkan bagaimana diterangkannya. Nah, contohnya dilihat seperti di sini, misalkan salah satu contoh. Bagaimana menerangkan dataset apa saja yang perlu diterangkan. Bahwa misalkan datasetnya kita menggunakan dataset yang sudah ada, misalkan ya di sini bisa gedein ya. Ya, seperti di sini misalkan kita menerangkan dataset itu, misalkan kita dataset dari mana. Nah, ini kemudian pakai misalkan footnote, misalkan diambil dari link ini. Nama datasetnya. Ya, ini menjelaskan misalkan diterangkan dari ini, kemudian misalkan dari citasinya, ngambilnya dari mana, misalkan kita ngambil ya kita tidak membangun sendiri. Kemudian kita namakan di sini, misalkan namanya kita menjadi seperti ini, kemudian jumlahnya, ini adalah tentang statistiknya, dasar statistik di dataset, ya. Kemudian di sini ya masih menerangkan dataset ya. Maksudnya lari-lari. Ya, ini jelaskan tentang statistik dataset, ada karakteristik tertentu, ini jumlah-jumlahnya, dan kemudian juga ditampilkan dalam tabel 1. Nah, tabel 1 ini adalah statistik dasar dari dataset yang kita gunakan. Ya, kalau di proposal kalian yang akan rencananya akan kalian gunakan. Ya. Kita bisa mencontoh salah satunya ini seperti ini. Ini contoh menerangkan dataset. Kemudian menerangkan tentang detail implementasi. Ya, misalkan di sini kan hardware atau software yang digunakan yang relevan. Seperti ini diimplementasikan dengan TensorFlow dan Keras dan menggunakan misalkan di mesinnya di sini. Ya, kemudian ini inisialisasinya, terutama kalau udah diimplementasikan ya. Tapi kalau belum, misalkan paling tidak menggunakan BERT misalkan gitu ya. Atau rencananya kita akan menggunakan ini. Kemudian ini adalah rencana-rencana kalian. Tapi kalau untuk di tugas mata kuliah ini ya ini angka-angkanya bisa masih mengira-ngira atau ya dummy gitu ya. Ini implementasi detail ya. Kemudian menggunakan hyperparameter optimizer-nya apa. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya metrik evaluasi yang digunakan. Ya, metrik evaluasi yang digunakan ini ini di sini ya. Menggunakan precision recall F1. Ya, yang disingkat dengan PRF1. Yang dan sini mengikuti dari paper ini. Mengapa alasannya? Ya, kalau di sini alasan mengapa menggunakan precision recall dan F1, karena di sini mengikuti dari referensi ini 37 ini. Ya, ya kemudian kita eksperimennya kita ulang 10 kali dan diambil rata-rata misalkan. Kemudian berikutnya pembanding baseline-nya. Ya, baseline-nya misalkan digunakan adalah ini, di sini ada 3, 4, 5, ya masing-masing ada citasinya dan masing-masing diterangkan secara sangat singkat. Ya, pembandingnya karena bukan yang utama di kita, diterangkan dengan sangat singkat di LSTM. Ini diterangkan dengan singkat sekali. Kemudian ada yang kedua di LSTM CRF diterangkan dengan sangat singkat. OpenTag diterangkan dengan sangat singkat. Kemudian SU OpenTag diterangkan dengan singkat juga. Ya, ini seperti itu. Kemudian, nah setelah ini di sini adalah hasil utama. Ya, hasil utama seperti tadi di slide disampaikan bahwa sebenarnya bisa dibagi menjadi result, eksperimen result, dan discussion atau analisis ya.
Ya, di mana result itu hasil utama adalah performance comparison, pembandingan. Ya kita lihat tadi pembandingnya kan kita udah tahu baseline itu pembandingnya 5 tadi. Nah ini mungkin ada tabelnya di mana ya? Ini di tabel 4. Ya, kalau nggak salah ini tabel 4 hasil utama. Nah ini tabel 4. Ya tabel 4 hasil utama di sini pada intinya adalah ini adalah tabel yang ringkas, tabel yang summary, di mana intinya adalah ininya header untuk kolom-kolomnya, ya kolom-kolomnya kolom ini, ya headernya ini adalah performance-nya, metrik evaluasinya. Kemudian header untuk ini baris-baris, baris ini, baris ini, baris ini, baris ini. Ini adalah model-modelnya atau metode atau model. Di sini adalah model. Seperti itu. Ya. Kemudian yang terbaik ini di bold ya. Di sini terbaiknya ini terbaik antar dua ini kayaknya ya. Oke, seperti itu. Ya, itu adalah hasil yang utama dan ini dijelaskan secara singkat, dijelaskan tabel tersebut dijelaskan dengan singkat. Kemudian di sini adalah contoh untuk analisis. Ya. Analisis yang pertama adalah impact dari learning yang multitask. Ya. Ini bagaimana dijelaskan dari hasil eksperimen. Nah ini bentar. Ini sebenarnya ini juga result yang tadi ya. Jadi di samping tadi 4 ini yang figur 3 dulu tadi sebenarnya. Nah kemudian kalau yang ini yang analisis ini diterangkan menggunakan gambar 3. Oh gambar 3 justru ya. Kalau tadi tabel ya, ini gambar ya. Nah ini gambar 3. Ini untuk analisis tadi maaf. Kalau saya bukan eksperimen, ini analisis. Ini adalah analisis, di mana analisis ini tadi analisis efek dari multitask learning. Ya, karena di dalam metode yang kita gunakan itu ada efek multitask learning. Nah ini dibandingkan dengan di sini menggunakan gambar bar chart seperti ini ya, dan di sini menggunakan F1. Yang ini ada pengaruh-pengaruh dari ini ya. Pengaruh multitask learning mungkin seperti itu. Mungkin detailnya kita nggak terlalu perlu, tapi adalah kita menggunakan tabel dengan multitask learning, efek dari multitask learning. Kemudian analisis yang kedua yaitu 453. 453 pengaruh atau impact dari ukuran training batch dan learning rate. Ya, ini dijelaskan di sini bagaimana impact atau pengaruh dari ukuran dari training batch dan learning rate. Ini diterangkan dan digambarkan, ada gambarnya nggak di sini juga gambar 6. Gambar 6 ya, di sini gambar 6. Kita lihat gambar 6. Gambar 7 atas. Oke, gambar 6. Ini adalah hasil analisis pengaruh dari learning rate dan 5 dan 6 ya. Pengaruh dari batch, ukuran batch dulu ya. Jadi ukuran batch-nya mungkin batch size-nya itu adalah ini kan. Ini ada di legendanya ada batch size yang 32, 256, 2048 untuk training step-nya berapa kali. Kemudian ini biasanya yang ke atas koordinat vertikalnya ya. Koordinat vertikalnya atau koordinat Y-nya itu adalah metrik evaluasi. Di sini yang utamanya adalah F1. Dan kemudian di sini training step ini analisisnya itu terhadap 3 yang berbeda ini dan 3 berbeda ini untuk 2 kondisi yang berbeda ini. Ya, kemudian juga untuk learning rate yang berbeda-beda. Untuk sama ini
training step sama seperti yang di gambar sebelumnya ya. Tapi dan ini juga sama, tapi ininya berbeda-beda di legenda di garis ini. Nah, ini contoh untuk analisis ya. Kemudian contoh analisis yang berikutnya adalah sensitivitas parameter. Dijelaskan di sini ada parameter-parameter yang berbeda. Parameternya apa saja di sini? Seperti misalkan ada parameter-parameter ini ya untuk zero shot ya. Ini kemudian dilihat di gambar 3. Di gambar 3 ya, gambar 3 masih mengikut gambar 3. Oke, mungkin saya kira seperti itu bahasan kita. Mungkin ada pertanyaan dan kita bisa bahas, kita diskusikan untuk kasus topik kalian. Silakan. Ada pertanyaan atau sebelum kita coba untuk kasus kalian ya. Gimana, siapa mungkin mau volunteer untuk kasusnya? Gimana Rehan? Gimana topiknya apa? Nah, gimana Rehan? Gimana Rehan Fatur Rahman? Ya. Iya Pak. Ya, topiknya apa? Ingin kita diskusikan meskipun mungkin belum tuntas. Mungkin ya. Ya, mungkin agak keras, lebih keras sedikit. Masih itu Pak, masih mencari Pak, masih belum yakin. Iya. Gimana? Agak kurang begitu jelas. Masih belum yakin Pak. Topik ini nggak ngambil TA nggak? Proposal apa? Nggak ngambil perkara. Oke, ngambil ya. Oke. Ya, nanti tolong ya untuk ini segera dipastikan. Ya, oke. Makasih ya Rehan. Kemudian berikutnya Bagja. Gimana topiknya apa Bagja? Atau kalian bisa menjelaskan untuk paper tugas 1 di evaluasi. Ya, mungkin Bagja bisa atau semuanya bisa mencoba membuka paper tugas 1 kalian masing-masing dan coba kita bahas untuk paper tugas 1 itu bagaimana paper itu menuliskan evaluasinya. Tapi kalau kalian untuk topik kalian juga boleh untuk tugas 3, tapi untuk tugas 2 juga boleh. Silakan dibuka untuk paper tugas 1. Gimana? Gimana? Bagja apa judul papernya? Jadi ini enggak? Bisa dibuka enggak? Ininya paper tugas 1 apa? Sebentar saya sambil buka juga. Ya, halo Bagja, ini enggak ngikutin enggak? Yang lain? Muhammad Sultan, gimana? Paper tugas 1-nya judulnya apa? Ini misalkan kita coba buka 1 ya.
Ini ya dari ini saya share, ini tugas satu kalian, ini papernya. Ini misalkan satu, apa ini dari siapa ini? Ya mungkin yang ini ya, coba yang kita lihat. Ya kalau di sini ini disebutnya eksperimen. Ya di sini ya, yang paper yang ini judul ini. Ya ini di bagian yang kita evaluasi di sini eksperimen. Kemudian di sini ada eksperimen setting, performance comparison. Nah di sini menarik juga untuk kita bahas sekilas. Di sini ada RQ. RQ itu adalah research question. Ya, RQ itu seperti tujuan. Kalau di kita tujuan atau hipotesis, ada research question. Ya, jadi di sini ya mungkin di depan ini sudah disebutkan ada 4 research question, 4 pertanyaan penelitian ya. Mana ada nggak research question? 4 research RQ. Ya. Nah ini seperti halnya kalau kalian membuat proposal itu bisa juga research question ya. Jadi tujuan atau kemudian didetailkan menjadi research question. Ya, tujuan itu bisa atau digantikan. Ya, tujuan itu bisa digantikan bukan tujuan tapi research question. Artinya pertanyaan yang akan dijawab. Ya. Ini pertanyaan yang akan dijawab. Ya, di sini adalah pertanyaan-pertanyaannya misalkan di sini bagaimana atau ya bagaimana performansi dari apa-apa dibandingkan dengan apa. Ini sebenarnya kan ini dapat dianggap sebagai hasil utama pengujian ya karena dibandingkan dengan existing, dibandingkan dengan pembanding, dibandingkan dengan existing. Ya, jadi performansi dari yang di SML itu adalah yang dipropose dibandingkan dengan pembanding. Pembanding itu di sini existing. Existing itu nanti dipilih mana apa saja existing yang dipilih. Kemudian yang tiga berikutnya ya, saya kira ini tiga berikutnya itu adalah analisis sebenarnya. Jadi dapat dikatakan research question ini adalah ini apa? Kalau di kalian ya di proposal ini adalah rencana analisis. Analisis akan melakukan ini. Bagaimana pengaruh dari komponen-komponen di propose method atau SML ini, saya kira propose method terhadap efektifnya. Ya, jadi kan komponen-komponen ini kan adalah juga sebenarnya komponen-komponen itu kan seperti tadi kita katakan, kita mengukur efektivitasnya dari kondisi yang berbeda-beda. Kemudian ini pengaruh dari suatu kondisi. Di sini pengaruh dari misalkan arsitekturnya, mempengaruhi transfer network. Bagaimana improvement SML itu dari mana saja. Nah, ini kan sebenarnya analisis. Ya. Jadi 3 ini adalah analisis. Kalau misalkan kalian menggunakan, katakanlah kalian melakukan atau ya topik TA kalian mirip dengan suatu paper dan paper ini udah ada analisis seperti ini. Dan analisis ini juga bisa dinyatakan dengan research question, di mana research question ini adalah sebagai seperti tujuan. Nah, kemudian di eksperimen kita menjawab jawaban atas pertanyaan pertama, jawaban atas pertanyaan kedua, research question kedua, answer terhadap research question ketiga, answer terhadap research question keempat. Ya, mungkin saya kira seperti itu. Ini salah satu contoh yang lain
yang cukup jelas, ada kesinambungan antara question dan answer. Untuk menjawab answer atau untuk menjawab pertanyaan, ya itu menggunakan eksperimen. Ya, jadi research question 1 dijawab dengan eksperimen dan ini adalah hasilnya, jawabannya. Pertanyaan kedua, RQ kedua, itu dijawab dengan eksperimen apa saja. Nah, ini hasilnya dan mungkin dengan tabel-tabel, gambar-gambar atau grafik. Ya, mungkin saya kira seperti itu. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ini saya kira untuk tugas 2 menarik juga karena kalian mencoba membedah paper bagaimana melakukan evaluasi dan itu bisa kita contoh sebagai salah satu contoh yang bagus. Jadi bukan suatu hal yang bagus itu bukan tunggal tapi ada beberapa kemungkinan seperti contoh di sini ada 2 paper yang kita coba bahas. Silakan mungkin ada pertanyaan. Ya, atau mungkin kalau pertanyaannya muncul silakan. Ya, saya kira kita akhiri ya untuk pertemuan sekarang. Ya, nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya dengan topik TA kalian, topik paper 1, tugas 1 dan juga topik proposal TA kalian. Terima kasih semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.